Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim war rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmah wal kalam amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was sam'i wat tha'ah. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Manaqib Sultanul Auliya Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah 37 Pondok Pesantren Suryalaya untuk wilayah Cibarusah Bekasi yang seluruhnya tanpa kecuali, dan mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah. Saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Yang seluruhnya saya hormati, yang seluruhnya semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, zahir maupun batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga tidak kalah pentingnya, termasuk nikmat besar setelah nikmat iman, Islam dan ihsan adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita, ihsan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam Majlis Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah pada malam ini selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan keluarga kita, kemudian anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, oleh Allah selalu
dianugerahi sehat wal afiah jahiratan au kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, juga tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau serta menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah. Malam ini kita dapat menghadiri Majlis Manaqib TKN 37 Suryalaya untuk wilayah Cibarusah, di mana manaqib kita pada malam ini adalah manaqib pertemuan yang ke-58. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah berada di malam pertama atau tanggal 1 di bulan Allah, Syahrullah, bulan Rajab, bulan yang agung, diagungkan oleh Allah, bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah, bulan di mana pada bulan tersebut turun perintah sholat kepada kita, bulan di mana pada bulan tersebut setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah pahalanya dilipat gandakan jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Dan malam ini bertepatan nanti ketika jam telah menunjukkan jam 00.00 itu sudah masuk tanggal 1 Januari tahun baru Masehi 2025. Jadi pergantian tanggal di bulan Hijriah atau bulan Islam dengan bulan Masehi beda jamnya. Kalau untuk bulan Hijriah pergantian tanggal itu dihitung dari mulai terbenam matahari di waktu maghrib, itu sudah ganti tanggal. Tadi siang kita tanggal 29 di bulan Jumadil Akhir. Dan tadi ketika matahari terbenam di waktu maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Rajab 1446 Hijriah. Adapun pergantian tanggal di bulan Masehi itu terhitung dari mulai pukul 00.00. Para jamaah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam majlis manaqib yang mulia ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi tentang amalan-amalan yang seyogianya, yang semestinya kita amalkan selama kita berada di bulan Rajab. Kita harus bersyukur kepada Allah kalau umur kita, usia kita
masih disampaikan oleh Allah di bulan Rajab tahun ini, yang notabene di bulan Rajab tahun yang akan datang belum ada jaminan kalau usia kita akan sampai di bulan Rajab tahun yang akan datang. Maka ketika Allah menghendaki masih memberi umur kepada kita dan sampailah kita di bulan Rajab tahun ini, maka jangan disia-siakan datangnya bulan Rajab, bulan yang agung ini, bulan dilipat gandakan pahala dengan pahala yang besar. Jangan disia-siakan, harus kita manfaatkan secara efektif, efisien. Kita manfaatkan, jangan sampai disia-siakan. Karena setiap kita melakukan satu kebaikan, satu amal soleh, satu jenis ibadah di bulan Rajab ini, bulannya Allah, itu pahalanya dilipat gandakan jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala di bulan-bulan sebelumnya. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-6, yaitu surah Al-An'am, juz yang ke-8 ayat 160, di mana dalam ayat tersebut Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala 10 kali lipat ganda dari kebaikan yang dilakukannya. Itu kalau di bulan-bulan sebelumnya kita melakukan kebaikan. Tapi di bulan ini, bulan Allah, inna rajaba sahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana sahru ummati. Kata Rasulullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata beliau. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kalau kita melakukan satu kebaikan, satu jenis amal soleh, satu jenis amal ibadah di bulan Rajab ini, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ganda. Bisa berina diakfan, dengan dilipat gandakan 70 kali lipat ganda. Maka kita harus berlomba-lomba mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah di bulan Rajab ini, bulan dilipat gandakan lebih besar lagi. Bahkan kita harus berusaha, berupaya. Bagaimana caranya? Berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. 3 bulan berturut-turut ini harus benar-benar dimanfaatkan. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan percuma. Jangan sampai ada sedikit pun waktu yang tidak digunakan untuk kebaikan. Dan apabila kita melakukan kebaikan di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, itu dilipat gandakan jauh lebih besar lagi daripada perlipat gandaan pahala yang Allah berikan di bulan Rajab. Kalau di bulan Sya'ban bisa mi'ati dipin, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ganda. Kalau di bulan Ramadan bi alfi dipin, dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat ganda. Jadi dalam 3 bulan berturut-turut ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan ini harus dimanfaatkan. Jangan disia-siakan. Pokoknya berusahalah, berupayalah bagaimana caranya supaya
kita mampu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah, supaya kita mampu meraih pahala-pahala besar yang Allah sediakan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Berarti kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, karena waktu ini sangat berharga. Kalau orang Barat, orang kafir mengatakan the time is money, waktu adalah uang, maka mereka gunakan waktunya hanya untuk mencari uang terus. Begitu mati, uangnya nggak dibawa mati. Tapi bagi orang-orang beriman, al-waqtu kasayf, tapi nggak pakai din. Jadi nggak al-waqtu kasayfuddin, itu nama saya. Nggak pakai din nggak. Al-waqtu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Artinya kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan pedang ini, bisa menebas leher kita sendiri. Jadi harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Saking pentingnya waktu, sampai-sampai dalam Al-Quran Allah bersumpah, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia yang hidup di alam dunia ini benar-benar berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan mereka beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amaliyah di bulan Rajab yang seyogyanya kita amalkan, jangan dilewatkan begitu saja. Pertama, berpuasa. Besok tuh mulai, malam ini kita sahur. Sahurnya niat, tapi sahurnya pakai nasi, jangan pakai niat. Sahurnya pakai nasi, cuma niat, sahurnya gitu. Jangan sahurnya pakai niat, ya sahur pakai nasi lah, cuma niat sahurnya. Iya, nasinya enggak sederhana aja, cukup nasi diperukin sate nggak apa-apa, atau diguyur pakai sop kepala sapi. Iya, kata bakar. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Jika kalian mau melaksanakan puasa apapun, bersahurlah kalian di malam harinya, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Sahur malam ini, niatnya nawaitu sahuro li saumi Rajab godan ittiba'an ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, aku niat sahur untuk puasa Rajab esok hari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Sauban radhiyallahu anhu. Sauban ini kalau sehari saja nggak ketemu Rasulullah, badannya kurus. Kenapa kurus? Nggak mau makan, nggak mau apa-apa. Beliau selalu merindukan Rasulullah, selalu ingin memandang wajah Rasulullah. Sehari saja nggak ketemu, beliau nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, malas saja, karena kecintaannya sangat mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah pernah bersabda kepada Sauban radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, ya Sauban, ma min muslimin wa muslimatin yasumu yauman wa yaqumu lailatan yuridu bihima wajh Allahi illa kataballahu lahu ibadata sanatin shoma naharaha wa qama layaliha. Wahai Sauban, kata Rasulullah, tiadalah ada seorang muslim dan muslimah yang berpuasa satu hari di bulan Rajab dan beribadah satu malam tidak tidur di bulan Rajab,
ia lakukan keduanya semata-mata karena mencari ridho Allah, mengharap ridho Allah. Tidak ada tujuan lain, tidak ada harapan lain kecuali hanya mengharap ridho Allah. Titik. Illa, melainkan kata Rasulullah. Kataballahu lahu ibadata sanatin. Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala melakukan ibadah selama 1 tahun, alias ibadah selama 360 hari. Siangnya puasa, malamnya tahajud selama 360 hari. Siangnya puasa, malamnya tahajud, malamnya beribadah, tidak tidur selama 1 tahun. Ini pahala yang akan diberikan oleh Allah pada umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab dan beribadah 1 malam saja di bulan Rajab, tidak tidur. Ada 5 malam la turaddu doamu, doanya tidak akan ditolak. Pertama, malam pertama di bulan Rajab, malam ini. Kalau bisa jangan tidur nih, perbanyak ibadah. Orang-orang yang lain mereka malam tidak tidur, ada gua jam 12 ayo tasar. Kita menjaga isi ibadah, sama-sama tidak tidur tapi beda yang kita lakukan. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, setiap malam Jumat. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. Di 5 malam ini doa tidak akan ditolak oleh Allah. Maka perbanyak berdoa kepada Allah, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah di 5 malam tersebut. Malam ini malam pertama di bulan Rajab. Allah buka pintu-pintu langit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang dianjurkan manakala kita berada di bulan Rajab, kita dianjurkan berpuasa. Puasa Rajab namanya. Kalau mampu ya sebulan. Mana mampu sebulan. Ya kalau tidak mampu sebulan ya 15 hari. Mana mampu 15 hari. Acem yang ngerokok di mobil. Ribut tukang ngerokok mah mobil mah. Kalau tidak mampu 15 hari, puasalah 10 hari. Kalaupun 10 hari masih tidak mampu, berpuasalah di hari pertamanya dan di hari ke-10-nya. Karena di malam ke-10 adalah malam di mana pada malam itu diturunkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian nur Nabi Muhammad tersebut oleh malaikat Jibril ditiupkan, dimasukkan ke dalam rahimnya Siti Aminah ibunda beliau. Itu malam 10 Rajab. Jadi kalau kita nggak mampu puasa 10 hari pertama di bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ambillah puasa di tanggal 1-nya dan tanggal 10-nya. Tapi ada keterangan yang mengatakan barang siapa yang berpuasa di hari pertama di bulan Rajab, maka 3 tahun dosanya yang pernah dilakukannya dihapus oleh Allah. Dan barang siapa yang berpuasa di hari kedua di bulan Rajab semata-mata karena Allah, mengharap kepada Allah, maka diampunilah dosanya 2 tahun yang telah lalu. Dan barang siapa yang berpuasa di hari ketiga di bulan Rajab, maka diampunilah dosanya 1 tahun. Artinya kalau umpama kita berpuasa 3 hari berturut-turut dari mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 semata-mata karena Allah, itu artinya dosa kita 6 tahun sudah diampuni oleh Allah. Kapan lagi momen-momen seperti ini manfaatkan momen-momen seperti ini. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan sampai bulan Rajab 30 hari puasanya sehari itu enggak. Masya Allah. Makan dulu selama 30 hari. Masa iya sih kita hidup 30 hari di bulan Rajab
Satu hari saja kita tahan nafsu untuk tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak ngopi. Tetap makan, tetap ngopi, tetap merokok. Tapi nanti pas maghrib cuma pindah jadwal saja. Biasa makan siang ditarik ke sahur, biasa makan sore ditarik ke pada maghrib ke sholat. Oh, kabatalan makan. Minum besuti. Yang penting kalau mana Mangkok. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, puasa. Yang kedua, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab ini, bulannya Allah. Kalaulah di bulan-bulan sebelumnya umpama setiap hari kita berselawat hanya 100 kali, tingkatkan di bulan Rajab 200 kali atau 300 kali atau 400 kali atau 500 kali kalau mampu. Bahkan tiap hari selama kita hidup di bulan Rajab berselawat kepada Rasulullah 1000 kali. Enggak usah yang panjang-panjang. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Itu aja. Enggak usah yang panjang-panjang. Intinya kita bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi di bulan Rajab. Karena beliau pernah mengatakan begini, Ra'aitu lailatal mi'raj nahron ma'uhu ahla minal asal wa abradu minas salji wa awta'iyabu minal miski. Faqultu li Jibra'ila liman hada qala liman shalla 'alaika fi syahri Rajab. Beliau bersabda, pada malam Mi'raj, yaitu malam ketika beliau diisrokan dan dimi'rajkan, yaitu malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau dimi'rajkan naik sampai ke langit ke-7, sampai ke Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah aras, sampai akhirnya beliau menerima perintah sholat secara langsung dari Allah. Ra'aitu lailatal mi'raj, kata beliau, pada malam aku dimi'rajkan, aku telah melihat sebuah danau yang sangat luas. Ma'uhu ahla minal asal. Danau tersebut airnya sangat manis, lebih manis daripada manisnya madu. Wa abradu minas salaj. Dan airnya sangat segar, lebih segar daripada air es. Air es aja segar, ini lebih segar dari air es. Wa aqayabu minal miski. Dan airnya sangat harum baunya, sangat wangi, lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Maka lalu aku, kata beliau, bertanya langsung kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya Jibril, liman hada? Hei Jibril, danau ini untuk siapa? Artinya, siapa yang nanti akan dikasih minum dari air danau ini? Qala, Jibril menjawab, liman shalla 'alaika fi syahri Rajab. Danau ini untuk orang yang bersolawat kepada engkau di bulan Rajab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja perbanyak selama di bulan Rajab. Kalau umpama kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari selama di bulan Rajab 30 hari, berarti artinya kita telah bersolawat di bulan Rajab 3000 kali. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, amalan kita di bulan Rajab adalah puasa. Yang kedua, memperbanyak sholawat. Yang ketiga, setiap pagi dan sore baca kalimat taubat sebanyak 70 kali. Setiap pagi dan sore baca 70 kali. Apa yang dibaca?
Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Itu dibaca 70 kali. Pagi 70, sore 70. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Di bulan Rajab kita harus memperbanyak bertaubat kepada Allah. Nah ini kalimat taubat, wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, setiap pagi dan sore baca sayyidul istighfar minimal 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa minimal dibaca pagi 3 kali setelah sholat subuh, sore sekali setelah sholat asar. Itu yang keempat, sayyidul istighfar, artinya rajanya istighfar. Kalau mampu 100, nggak mampu 50, nggak mampu 25, nggak mampu 15, nggak mampu 10, nggak mampu 5, nggak mampu 3, nggak mampu juga 2 atuh, nggak mampu 1 atuh, nggak mampu modal si atuh. Kalau saya ampun, masa termampu tidak mata saya istighfar. Hari main gampang baca mampu. Kau dan apa? Itu perlu diapal dibaca. Kita bukan tulisan, minta Kang Ustaz Jainal lah, Ustaz Dani. Hari ini nggak apa istighfar, kan sekarang zaman HP, banyak di YouTube, di TikTok, tinggal ngetik WA tuh muncul. Saya dulu istighfar, ketik, klik muncul saya dulu istighfar. Kita buka HP-nya, masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu amalan yang berapa tadi? 4. Yang kelima, 10 hari pertama, ini fase pertama, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, baca tiap hari 100 kali tasbih dan istighfar Rajab, yaitu subhanallahil hayyil qayyum, astagfirullahal azim, innahu kana ghaffara, subhanallahil hayyil qayyum, astagfirullahal azim, innahu kana ghaffara, subhanallahil hayyil qayyum, astagfirullahal azim, innahu kana ghaffara. Baca 100 setiap hari dari mulai tanggal 1 Rajab besok hari Rabu sampai tanggal 10 Rajab. Ini fase pertama. Fase kedua dari mulai tanggal 11 Rajab sampai tanggal 20 Rajab. Kita baca subhanallahil ahadis samad, astagfirullahal azim, innahu kana tawwabar rahima, subhanallahil ahadis samad, astagfirullahal azim, innahu kana tawwabar rahima, subhanallahil ahadis samad, astagfirullahal azim, innahu kana tawwabar rahima. Baca tiap hari 100 kali dari mulai tanggal 11 Rajab sampai tanggal 20 Rajab. Ini fase kedua. Fase ketiga, fase terakhir, baca dari mulai tanggal 21 Rajab sampai bulan Rajab berakhir, atau sampai tanggal 30 Rajab kalau umpama bulan Rajab ada 30 harinya.
Baca tiap hari sebanyak 100 kali. Subhanallahir rauf, astaghfirullahal azim, innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Subhanallahir rauf, astaghfirullahal azim, innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Subhanallahir rauf, astaghfirullahal azim, innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Masih on. Nah itu amalan yang berapa? Kelima. Amalan yang kelima. Tadi yang pertama puas, yang kedua memperbanyak puasa sholat, yang ketiga Rabbi firli warhamni watub alayya, pagi 70 sore 70. Yang keempat sayyidul istighfar, pagi 3 sore 3. Dan yang kelima itu tasbih dan istighfar dalam 3 fase pertama 1 10, fase kedua 11 20, fase ketiga 21 30. Itu semuanya dibaca masing-masing 100 kali setiap hari. Amalan yang keenam, pada hari Jumat terakhir ketika khotib sedang berada di atas mimbar, baca sebanyak 35 kali. Apa yang dibaca? Yang dibaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu dibaca 35 kali. Dibacanya ketika khotib sedang berada di atas mimbar, sedang menyampaikan khutbah Jumat. Dibacanya pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Tapi bacanya jangan kenceng-kenceng, jangan jahar, sir aja, cukup terdengar oleh hati sendiri atau diri sendiri. Karena kalau kenceng bisa mengganggu khutbah Jumat, dan itu nggak boleh, nggak boleh. Sir aja sir. Menurut keterangan barang siapa pada hari Jumat terakhir membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali, karena Allah ketika khotib sedang berada di mimbar, maka orang tersebut dijamin rezekinya tidak akan habis. Rezekinya selalu ada, nggak akan pernah kosong uang. Uangnya ada terus. Dari mana? Dari mana? Pokoknya ada. Dari Allah. Ya iya, dari Allah hakikatnya. Nah, ada yang ngomong, nyamor atuh kita tebiak-biak kita rajajan sih apa? Oh, tarajajan. Kita awet dulu. Kata mah heureui. Bukan bisa 100.000 dicek euy. Hayang garoko ditahan, hayang ngopi ditahan, hayang jajan beuteung lapar kali awet teh. Eta beli kawat sorangan ge beli kok kabatur. Allah. Itu amalan yang ke-6 ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, selama berada di bulan Rajab, perbanyak membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal dibaca setiap selesai sholat fardu 5 waktu 1 kali saja, jangan sampai enggak. Yaitu doa mohon keberkahan di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan mohon kepada Allah agar umur kita disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini, dan mohon agar kita diberikan kekuatan untuk bisa meningkatkan ibadah di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan di bulan Ramadan. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bareng-bareng. Allahumma
Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Perbanyak doa ini. Rasulullah memperbanyak membaca doa ini setiap kali berada di bulan Rajab. Minimal paling tidak sekurang-kurangnya jangan lupa setiap selesai sholat fardu waktu baca satu kali, dan di waktu-waktu lain kita baca lagi. Para jemaah, itulah diantaranya beberapa amaliyah yang seyogyanya kita amalkan selama kita berada di bulan Rajab, bulannya Allah, bulan dilipat gandakan pahala jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala di bulan-bulan yang lainnya. Bulan Rajab ini bulannya Allah, Syahrullah. Rajab ini hurufnya terdiri dari 3 huruf. Ro, Jim, Ba. Ro maknanya rahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah berikan di bulan Rajab ini kepada hamba-hambanya yang membersihkan diri dari perbuatan dosa, yang bertaubat, yang memperbanyak istighfar, yang memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Kemudian Jim, jurumul ibad maknanya, artinya dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian Ba, barokatullah atau barokatu minallah, keberkahan dari Allah. Jadi seakan-akan di bulan Rajab ini Allah memposisikan, menempatkan dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di antara rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan bulan Rajab itu bulan Asom, Syahrul Asom, bulan tuli. Kenapa disebut bulan tuli? Karena di bulan Rajab malaikat kiromal katibin, malaikat raqib itu hanya mencatat amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah bulan Rajab ini, dan tidak mencatat amal keburukan yang dilakukan di bulan Rajab. Artinya di bulan Rajab kita tidak boleh melakukan keburukan. Juga di bulan-bulan lainnya sebenarnya. Cuma ini bulan Rajab kita hormati bulan Allah. Sebab kata Nabi ini yang terakhir begini. Kata Nabi ini, in aradtum rohata waqtal maut wal khuruja minad dunya ma'al iman wan najata minasyaiton, kata Nabi, fahtarimu hadhihi syuhura kullaha bikasrati syiyam wan nadami ala ma salafa minal asam. Kemudian wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kata Nabi, apabila kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan tenang minal atos, dari dahaga, karena nanti ada juga orang ketika sakarat oleh Allah diajab. Ajabnya berupa dikasih dahaga yang luar biasa, dikasih haus luar biasa, dan dikasih lapar luar biasa. Seandainya seluruh nasi dimasukkan ke perutnya tidak akan menghilangkan laparnya, karena itu ajab dari Allah.
lagi sakaratnya dikasih lapar ya Allah, dan sakaratnya dilamakan berhari-hari. Seandainya seluruh air lautan dimasukkan ke dalam perutnya, tidak akan menghilangkan hausnya dahaganya. Itu ajab dari Allah. Nah, jika kamu, kata Nabi, ingin meninggal dunia dalam keadaan tenang, tidak haus, tidak lapar, tapi tenang. Dan jika kamu ingin keluar dari alam dunia, meninggal dunia, meninggalkan alam dunia untuk selama-lamanya dengan membawa iman, alias meninggal dunia husnul khatimah. Dan jika kamu ingin selamat dari fitnah syaitan, dari godaan syaitan ketika kamu sakaratul maut, maka kata Nabi, fahtarimu hadhihi syuraqulaha, maka muliakanlah oleh kamu, hormatilah oleh kamu bulan-bulan ini seluruhnya. Yang dimaksud bulan-bulan ini seluruhnya ada 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah Juz 9 ayat 36. Inna iddatas syuhur indallah isna asara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan menurut ketetapan Allah ada 12 bulan dalam 1 tahun. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram, bulan mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itulah ketetapan Allah. Jauh sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Allah sudah menetapkan seperti itu. Nah, maka kita hormati, jangan berbuat dosa di bulan Rajab. Ini bulan Allah, kita hargai. Allah saja memuliakan bulan ini, memuliakan bulan ini. Maka tentu kita sebagai hamba-hamba Allah harus menghormat, memuliakan bulan ini dengan cara tingkatkan ibadah, dekatkan diri kepada Allah, jauhi perbuatan maksiat. Bulan ini bulan dilipat gandakan pahala menjadi 70 kali lipat kalau kita melakukan kebaikan. Ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau umpama kita melakukan keburukan di bulan ini? Sama, dosanya dilipat gandakan. Kita melakukan keburukan 1 dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat keburukan. Gitu. Jadi bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, dosa juga. Adil. Ya, mendingan mana berarti? Mendingan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Ya tentu orang yang akan sehat pasti akan memilih kebaikan. Mendingan kaya, mendingan miskin. Kaya. Ya Takwa. Mendingan istri 1, istri 2, ayo. Dua, soleh. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Tadi ngomong-ngomong para jamaah baca doa awal bulan Rajab enggak? Enggak pasti ya. Kenapa? Pasti enggak hafal kan? Lupa apa enggak hafal? Kalau jawaban lupa berarti hafal. Coba ulangi doanya. Tidak hafal. Tadi baca doa awal bulan setelah maghrib, Allahumma akhirhu alaina bil amni wal iman wal islam wassalamati min kulli bala'i dunya wa ajabil akhirah wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna Allah dengan salat. Demikian para jamaah, akhirnya sebelum ditutup, mari sebagaimana biasa kita istiqomahkan membaca zikir jalalah. Mudah-mudahan dengan istiqomah membaca zikir jalalah meninggal dunia nanti jangan sekarang ya. Dalam tiba. Kene boleh itu. Ayam kene. Masih betah. Masih betah ya umurnya. Laki diperhatikan dan dua. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La Allah
yang